Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Minggu kita adalah minggu kedua setelah Trinitatis firman Tuhan yang ditetapkan, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-11. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tadi mulai di video di Zending HKB 125 tahun. Tentunya Bapak Ibu, bagaimana ketika ada penolakan di Sitaka, bukan singkat tadi aku Sitaka, karena saya adalah ahli gereja dan tesis saya adalah ahli gereja. Jadi bahwa kita bayangkan bagaimana ketika ada penolakan para pemberita Injil yang ke Tanah Batak. Bagaimana ketika di Lubuk Pining yang Raja Panggalame Lumbantubing yang menolak atau kita katakan membunuh Pendeta Mungson dan Liman. Karena sebuah ada insiden yang mana Pendeta Mungson dan Liman bukan mau menembak namburunya Raja Panggalame Lumbantubing, tapi di hutan Sitaka ada sesuatu kekurangan makanan, yaitu pendeta yang dua. Ternyata ada mereka mau menembak, kita katakan rusak ketika itu, ternyata salah sasaran atau pada ketika itu ada namburunya Raja Panggalame Lumbantubing sehingga meninggal. Artinya dengan itu sempat dikatakan orang Batak adalah kanibal di seantero dunia. Ternyata yang dibunuh oleh orang-orang Batak. Jadi apa ketika mereka terjadi termasuk penolakan juga kepada Nomensen, sebagian orang Batak adalah penolakan, tetapi bagaimana kita setelah menerima Injil ini, Bapak Ibu, ada perubahan, ada transformasi, ada sesuatu terang bagi kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita rasakan atau kita bayangkan tadi ketika kita menolak berita Injil, menolak pemberita Injil, bagaimana kita mengalami suatu penolakan. Apa yang kira-kira saudara terima dalam hati saudara? Apa yang disampaikan tentang berita, cerita, mungkin itu tidak layak dipilih atau tidak usah deh diambil atau dipilih dia menjadi sesuatu pengurus di suatu organisasi. Artinya ada suatu bentuk penolakan yang pasti. Bagaimana mungkin sesuatu yang ditolak akan shock, akan mengalami kondisi yang tidak nyaman, bahkan kemungkinan tidak baik-baik, atau mungkin mengalami sesuatu depresi. Kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana ketika mungkin bagaimana perizinan atau penolakan di Jawa Barat. Apakah kita sebagai umat Tuhan tidak risau Bapak Ibu? Atau ini bagaimana? Bagaimana dengan Undang-Undang 29? Bagaimana kerukunan umat beragama? Hak ajasi manusia adalah beribadah kepada Tuhannya. Beribadah kepada apa yang dia yakini, yang sesungguhnya. Itulah arti sebuah penolakan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana penolakan itu terjadi. Itu juga yang kita lihat dalam cerita kisah firman Tuhan. Bagaimana tentang Samuel. Dia adalah sebagai nabi, hakim, imam di bangsa Israel dalam masa-masa tuanya. Tetapi ada dua anaknya, Yoel dan Abiyah. Suatu perlakuan yang tidak baik dikatakan, tetapi bukan dari momok dari anaknya tersebut. Kita lihat di ayat ini juga bagaimana tentang kedua anaknya yang mereka adalah hidup tidak seperti ayahnya, mengejar laba dan suap, memutarbalikkan keadilan. Ternyata fakta itu ada, tetapi bukan karena anaknya, tetapi bangsa itu mau dengan kerajaan dari teokrasi. Dari teokrasi maunya menjadi monarki atau menjadi sesuatu keduniaan. Jadi di sini Samuel kesal. Rasa kekesalannya dia menghadap ke Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Mengatakan bagaimana itu, apa yang terjadi. Mereka mau meminta seorang raja untuk memerintah dengan raja. Artinya bagaimana tua-tua tadi Israel. Bagaimana hak prerogatif seorang hakim telah mereka ambil. Bagaimana suksesi seorang pemimpin atau kita katakan Samuel, tetapi itu mau diganti. Jadi persoalannya bukan bagaimana Samuel tidak memiliki kompetensi inti dan kompetensi fungsional sebagai hakim, tetapi mereka membuat sesuatu dalih atas anaknya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dengarkanlah Samuel. Kita bayangkan Bapak, Ibu, Allah kita mengatakan, dengarlah Samuel, perkataan bangsa itu. Tuhan menyatakan itu. Bapak, Ibu, Saudara, tangihoma. Bukan kamu yang ditolak Samuel, tapi akulah yang ditolak oleh mereka sebagai bangsa. Tadi sejarahnya bagaimana? Mereka sudah Tuhan lindungi, Tuhan menjaga, Tuhan mempersilahkan mereka keluar dari tanah Mesir, tanah pembuangan. Apakah itu tidak mereka ingat bagaimana sejarah itu? Apakah itu bukan pemeliharaan Tuhan atas bangsa itu? Kenapa berbalik?
Ternyata kalaupun tadi anaknya Joel sama Abiah sesuatu perlakuan, pada hakikatnya juga bangsa itu pada ketika itu sangat bobrok. Jadi mereka mau berlindung di sesuatu anak dari Samuel. Ternyata kehidupan bangsa itu juga sudah merupakan sesuatu kelaliman. Kehidupan juga supremasi hukum sudah hilang. Semua tatanan pemerintah, tatanan kehidupan mereka juga sudah bobrok pada ketika itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan mau dengan menjadi dalih, alasan supaya mereka tren, supaya mereka dipimpin oleh seorang raja. Dan seperti bangsa-bangsa lain, bagaimana mereka akan mengaku ada raja bagi mereka tentang untuk memerintah dalam kehidupan itu. Jadi artinya ada perubahan, transisi kepemimpinan dari seorang imam atau hakim menjadi kepada seorang raja. Jadi bagaimana tadi setelah Samuel berdoa, ada reaksi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, reaksi akulah yang ditolak. Jadi bagaimana kalau kepada pemuda-pemudi teh? Kadang kalau cinta ditolak, dikatakan dulu dukun bertindak. Kadang kita sebagai pemuda dulu bohado asa tuke kasih ate supaya jangan ditolak kita orang ibu-ibu cantik ini ate. Jadi bagaimana strategi dari seorang laki-laki untuk jatuh hatinya seorang perempuan ya. Jadi ini kita lihat itu juga bagaimana Samuel, carikanlah raja kata Tuhan. Go ahead, biarlah apa yang terjadi. Bagaimana Samuel dengan itu, dengan loncatan kepada bangsa Israel. Tapi katakanlah, kalau kamu dipimpin raja, anak-anakmu akan menjadi budak. Semua putra-putrimu akan juga mungkin dibawa ke istana. Apa yang terjadi setelah Saul, Bapak Ibu, dan Daud. Dan beberapa raja-raja di bangsa Israel ternyata bukan menjadi sesuatu yang terbaik bagi bangsa itu. Karena dari monarki, dari teokrasi menjadi monarki, jadi kehidupan secara duniawi. Artinya bagaimana kehidupan itu? Itulah yang kita coba amang-inang, bagaimana kita lihat di setiap kehidupan arti penolakan. Jadi saya mengambilnya, menafsirnya adalah dari penolakan. Bagaimana tadi saya katakan ketika kita menolak pemberita Injil, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bagaimana panggilan kita tepat di mana dan kondisi di setiap pergumulan dan pelayanan juga. Mungkin kami sebagai hamba Tuhan ada penolakan. Mungkin bisa si dok nahata ate molo tupat dita, wah bukan main. Kadang Jumat ini madok si dok nate karena ya udah karena pendeta tidak mau ini. Tak pula dong di sini. Jadi itu yang kadang harus kita rubah amang image yang demikian. Jadi ropat ditai dengan penolakannya nate. Tetapi bagaimana lauma buat dok todimuna tu banua gijang mabuan roh daripada jemaat itu kepada Tuhan. Artinya mungkin kami juga sebagai pendeta ada kesalahan. Mungkin ada sesuatu alaiku pebel-gebel gaumon satu media sosial. Di tengah-tengah ni akka partikianon, apakah kita tidak mempunyai sesuatu kekurangan, kelebihan di dalam kehidupan kita? Itu juga akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan gereja kita. Dan juga gereja-gereja yang lain. Bagaimana Bapak Ibu ketika ada di penolakan, di instansi, di perusahaan, di pekerjaan saudara. Mungkin ada penolakan untuk kita sesuatu atau orang Kristen dalam kehidupannya. Mungkin kita susah tidur Bapak Ibu. Mungkin kita gelisah, mungkin kita depresi, tetapi saya mau katakan
Persiapkanlah dirimu untuk itu Bapak Ibu. Dengan iman kepada Tuhan, buktikanlah, besarkanlah hatimu dalam sesuatu yang terjadi. Mungkin penolakan itu belum terbukti sesuatu yang terjadi. Mungkin dia sesuatu waktu dia bukan membuat suatu kesalahan di dalam sebuah instansi, sebuah pekerjaan, sebuah dunia bisnis atau apapun. Akan kita lihat mungkin kita tidak sedih, ada mungkin merasa tidak nyaman Bapak Ibu, tetapi mari bangkit dengan pembuktian diri kita sebagai orang Kristen. Itulah jati orang Kristen. Kadang kita ditolak, tetapi bagaimana menunjukkan kualitas kita sebagai orang-orang Kristen dalam kehidupan kita atas panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Itu yang menggugah kita Bapak Ibu, bagaimana arti Tuhan menguatkan walaupun tadi Tuhan yang ditolak. Tuhan di dalam kemuliaannya tetap memberikan apapun bentuk tadi di generasi atau di transisi kepemimpinan itu, Tuhan tetap membuat yang terbaik. Tuhan memberikan kepada pemimpin itu juga suatu kekuatan bagi mereka. Seperti topik kita, Tuhan menguatkan hambanya di pargugui jahubado naposonya. Itulah Bapak Ibu Saudara Allah yang kita imani. Bagaimanapun keberadaan kita, keberadaan bangsa itu, Tuhan tetap memberikan penguatan, tetap Tuhan memberikan kekuatan para hambanya. Demikian tuh Bapak Ibu Saudara, atas panggilan suruhan kita sebagai Bapak dan Ibu pada hakikatnya pada sekarang ini. Tadi bisa juga kegagalan dari anaknya Samuel, Joel dan Abia. Tetapi bagaimana kita Tuhan juga mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak generasi gereja, generasi bangsa pada hakikatnya, supaya kita lebih bagaimana pondasi itu, bagaimana dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, bagaimana ketika kita bertemu, bagaimana kita bangun tidur, dan ketika kita berjalan, ketika kita di rumah, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab nantinya, menjadi generasi gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Tentu kita mau mempersiapkan Bapak itu supaya tidak ada kegagalan, supaya tidak ada penolakan bagi anak-anak kita. Tentunya dengan mempersiapkan iman mereka yang sesungguhnya dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan remaja, mari kita dengan PHD atau kelompok tumbuh bersama, mari disuruh anak-anaknya Bapak Ibu untuk mempersiapkan generasi yang tangguh ke depannya untuk itu. Jadi kesuruhan murah dotong. Jadi kadang bukan solusi menjadi parmingguan untuk remaja, tetapi bagaimana kita hadirkan anak-anak itu. Bau ngatong ngabro PHD iba, beli mahalak do, bau no palak do. Jadi itu bagaimana tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara tentang anak-anak kita remaja sekarang. Kita lihat di media sosial bagaimana dengan pengaruh itu. Aku boton waeng budang dusun kan, dan kusuk mendengar firman Tuhan, HP-nya yang dipegang. Om atong kan. Jadi inilah tidak menjadi kehormatan, kemuliaan bagi Tuhan. Ya martangi yang mahita mendengar khotbah lah. Jadi ini menjadi sesuatu pergumulan bagi kita. Bahadumul hamusan umar jamita. Umar happy di gijangan. Dio itoron. Kan itu kan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Pergumulan. Itulah tantangan zaman Bapak Ibu sekarang ini. Jadi karena itu bagaimana kita atas panggilan suruhan kita sebagai Bapak dan Ibu Kristen, sebagai remaja unang tadok marminggu dak danak ke gereja, tetapi kita juga tidak mempersiapkan bagaimana imitatio Kristus, contoh Kristus kepada anak-anak kita pada generasi yang sekarang ini. Tentunya itu yang harus kita perhadapkan Bapak Ibu Saudara, apapun bentuk itu
Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kiranya lewat firman Tuhan yang diperdengarkan, pasti Tuhan memberikan penguatan-penguatan kepada kita. Mari kita atas panggilan suruhan pajowun nang tuhita sebagai hamba Tuhan, sebagai Bapak Ibu remaja, dan juga di instansi dan pekerjaan, bisnis, dan sesuatu apapun itu bentuk yang kita kerjakan, kita pasti Tuhan mau menolong. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita, asal kita mau berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kita, Bapak Ibu, atas panggilan dan suruhan kita, seperti Tuhan juga menyuruh menguatkan bangsa itu dan kita dan gerejanya, mempersiapkan segala sesuatunya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu hari ini, di mana Tuhan tetap memberikan penguatan, kekuatan, peneguhan kepada seseorang itu, kepada bangsa itu. Walaupun tadi doa dari Samuel, Tuhan menguatkan dia. Bukan Samuel yang ditolak, tetapi Tuhanlah yang ditolak oleh bangsa itu. Tuhan berbicara dari kemuliaan-Mu, dari surga-Mu. Tetap dengarkanlah Samuel, perkataan bangsa itu. Tuhan mampukan tetap memberikan penguatan, kekuatan kepada bangsa itu dan raja yang memimpin bangsa itu. Itulah kami Tuhan mengaku pada minggu hari ini atas kebesaran Tuhan. Apapun bentuk kesalahan kami, apapun bentuk penolakan kami dan ketidakterimaan kami atas kemuliaan, atas hormat Tuhan, Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan keteguhan, dan Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Dan sampai pada minggu pagi ini kami rasakan Tuhan juga atas kekuatan dari Tuhan, hingga kami bersekutu Tuhan di Gereja-Mu HKBP Bandung Reformanda pada minggu hari ini. Dan kami juga mendapat napas kehidupan dan kehidupan pada saat ini. Itulah anugerah Tuhan semata, itu atas pemberian Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah tetap kami yakin dan sesungguhnya atas panggilan dan suruhan Tuhan kami taat, bahwa Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberikan penguatan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Begitu juga Tuhan program sepusat, distrik, dan resort dan huria Tuhan, Kau percayakan untuk tahun ini, tahun Zending 125 tahun Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat yang bermisioner, yang dimampukan oleh Tuhan menjadi saksi-saksi, baik di instansi keluarga dan juga di mana kami berpijak Tuhan dalam instansi, dalam kehidupan kami, pekerjaan kami. Biarlah kami Tuhan tetap menyaksikan Engkau, kebesaran Tuhan atas kehidupan kami yang tetap memelihara kami. Begitu juga Tuhan untuk semua kehidupan dari jemaat Tuhan HKBP Bandung Reformanda. Engkau semakin berkati Tuhan mereka dalam kehidupan mereka bersama anak-anak mereka dan keturunan mereka ke depannya Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Engkau berikan kepada mereka Tuhan juga kepemimpinan yang indah, supaya roda pemerintahan tetap bisa Tuhan terjaga dalam suasana kedamaian dan juga kondusif. Bertujuan untuk alam di dalam kehidupan kami yang kadang tidak bersahabat oleh kami sebagai manusia dalam kerakusannya. Kami Tuhan mau tolong, biarlah kami Tuhan menjadi duta-duta ekologi dalam setiap pelestarian lingkungan hidup di mana kami berpijak, atau di bangsa dan negara kami, dan juga semua kehidupan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk keluarga To Amang Gerhard Panjaitan, Amang Gideon Panjaitan, Pos Mapardede, Amang Cehu Tajulu, Amang MC Aan, Nyonya RC Homing Burpasaribu, Elhu Tasoid, Julian Daniel Tobing, Erdoluk Saribu, Nyonya Am, Siman Juntak Burhasibuan, Nyonya Esinaga Burutamba, Nyonya Sturus Burutambun, Amang Ehu Tagalung, Nyonya Tampu Bolon, Bursamo, Amang Simbolon, Amang Dipapahan, Amang Amanulang, Nyonya Pi Manurung, Bursi lain, Situa KM Panggabian, Situa El Purba, Situa BE Silalahi,
Nyonya Panjaitan Burus Tompul, Nyonya Huta Barat Burus Regar, Nyonya Sitorus Burus Sirait, Timotius Amarbun, Sintu RT Panggabean, Nyonya Sintuaha Sinaga Burus Sibudan. Kami pertaruhkan Tuhan kehidupan mereka dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan, baik yang di rumah sakit, pemulihan yang telah pulang dari rumah sakit juga. Kami mohon Tuhan, biarlah penjaman Tuhan, urapan Tuhan, sehingga kesembuhan terjadi pada saudara-saudara kami, para jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami yakin bahwa Yesus adalah tabib yang agung. Kami mohon Tuhan, juga segala kekurangan dan dosa kami, kiranya Engkau mampukan kami Tuhan, untuk menerima segala berkat-berkat dan curahan berkat Tuhan kepada kami semua. Inilah kami Tuhan yang memuji memuliakan nama Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.